Shalom Aleichem Besem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta maaf jika hampir 1 bulan lebih saya tidak mengangkat kajian video baru saya di YouTube saya. Karena seperti yang saya katakan, tanpa ada referensi baru atau tanpa ada literasi baru, saya tidak akan pernah berani mengangkat apapun. Apalagi literasi saya sedikit. Nah, bahkan saya juga berpikir ke depannya konten saya ini tidak hanya membahas kajian antara Kristen dan Islam, tetapi kajian antara lintas iman, baik itu agama Hindu, Buddha, dan juga sebagainya. Tapi itu masih lama ya. Nah, sekarang pada pembahasan video kita, yaitu adalah siapakah istri Kain dalam Alkitab. Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2023, live TikTok bersama Pastor Jackie Sembiring, ada seorang ibu menanyakan dalam Alkitab, Kain, anak Adam yang pertama dikisahkan bersetubuh dengan istrinya, yang terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 17. Ibu itu bertanya, apa Allah mencipta manusia yang baru sebagai istrinya Kain? Atau dari manakah istri Kain tersebut? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, video ini saya angkat dari banyak pertanyaan yang selalu terjadi berturut-turut. Karena ada yang mengatakan Kain itu mendapatkan istri dari ciptaan yang baru, tetapi ada sebagian yang mengatakan itu dari saudarinya. Sehingga hubungan incest itu terjadi pada zaman Adam dan Hawa. Dan ada juga yang menentang tersebut karena dikatakan bertentangan dengan Taurat. Untuk memahami lebih lanjut, mari simak video saya berikut ini. Dalam video ini saya akan membahas dalam kitab Yobel, Sefer HaYovelim. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah lama sekali dan tersedia di Tokopedia dan sebagainya. Kitab ini merupakan kitab ekstra kanonika yang tidak termasuk dalam Alkitab. Bahkan Deuterokanonika Katolik pun tidak memasukkannya, ataupun Anaginos Komena, kitab dari gereja Ortodoks, tidak memasukkannya, kecuali di kalangan gereja Ortodoks Ethiopia. Dan kitab Yobel ini antara tahun 1947 sampai 1956, kira-kira ada 15 gulungan kitab Yobel yang ditemukan dalam 5 gua-gua Qumran pada waktu itu. Kita semua tahu ya, gua-gua Qumran sempat menyimpan naskah harta karun terbesar dalam iman kekristenan dan Yahudi, di mana banyak perjanjian lama semuanya lengkap. Semuanya lengkap di situ, termasuk ada juga kitab Henok, kitab Yobel, dan sebagainya. Sekalipun kitab Yobel tidak masuk dalam kanon suci kita, tetapi kita akan mengambil ini poin-poin yang masih sejajar dengan akar Yudaisme kita. Kenapa? Karena kita melihat contoh para rasul. Rasul Paulus pernah mengutip kisah para rasul pasal 17 ayat 28 untuk membenarkan imannya sebagai perbandingan dalam mengambil penguraian poin-poin. Bahkan Yudas pasal 1 ayat yang ke-14 jika saya tidak salah mengenai Henok. Itu saya juga punya kitab Henok, di mana Henok sendiri dikutip kitabnya oleh Yudas sebagai poin-poin yang disampaikan dalam penginjilan. Kali ini kita juga bisa mengambil poin-poin yang sama dalam kitab Yobel. Nah, sekarang kita lanjut kepada esensialnya. Banyak orang yang bertanya kepada saya dan juga kalangan para teolog, siapakah istri dari Kain, anak Adam? Itu terdapat dalam kitab Henok pasal 4 ayat 1 dan juga ayat 9. Tertulis di sini, dan pada minggu ketiga dalam Yobel kedua, dia melahirkan Kain, dan pada yang keempat dia melahirkan Habel, dan pada yang kelima dia melahirkan anak perempuan yang bernama Awan. Jadi kelahiran yang ketiga itu adalah Awan, anak perempuan Adam dan juga Hawa. Literasi ini juga mengatakan, ayat 9, dan Kain mengambil Awan saudarinya untuk menjadi istrinya, dan dia melahirkan baginya Hanok pada akhir Yobel keempat. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini referensi pada zaman itu sudah menunjukkan bahwa memang ada hubungan incest yang terjadi pada zaman sebelum Taurat diturunkan, yaitu pada zaman para bapak-bapak bangsa. Nah, tadi saya sudah menemukan kitab ekstra kanonik, suatu sumber di luar Alkitab, bahwa pada waktu itu hubungan pernikahan antara adik dan kakak itu diizinkan. Tetapi banyak saudara yang menyangka dalam Alkitab bahwa Alkitab melarang hubungan incest atau pernikahan sesama saudara, apakah itu saudara kandung atau saudara tiri. Contoh yang diambil dalam Imamat pasal 20 ayat 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri.
Perlu kita simak, Imamat pasal 20 ayat 17 merupakan hukum yang diberikan pada zaman Musa dan bukan kitab yang berlaku sebelum zaman bapak-bapak bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dipahami ini ya. Fakta di mana Taurat meriwayatkan peristiwa sebelum Taurat diberikan, Abraham menikahi saudara tirinya yang bernama Sarah. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 20 ayat 12. Yang tertulis seperti ini. Lagi pula, ia, maksudnya Sarah ya, benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Istri siapa? Istrinya Abraham. Bahkan kita melihat banyak sekali kitab Kejadian meriwayatkan tata hukum yang belum berlaku di zaman Musa. Ya, kita lihat contoh ya, di mana pada zaman Abraham itu mereka boleh memasak daging bersama susu induknya. Tetapi zaman Musa itu dilarang. Jadi kalau kita tanyakan apakah bertentangan dengan Taurat, harus kita pahami, Taurat baru diberikan pada zaman Musa, generasi setelah Abraham, karena pada zaman Abraham dan bapak bangsa mengikuti hukum tradisi yang ada pada zaman bangsanya, walaupun mereka dipimpin oleh kuasa Allah. Oke, sekarang kita lanjut. Mengapa konsep penciptaan manusia di luar Adam ditolak dalam Alkitab? Ini menyanggah suatu pemikiran bahwa banyak yang mengira ada penciptaan manusia selain Adam dan Hawa. Sehingga tidak heran Kain pada waktu itu bisa menikahi ciptaan yang baru oleh Allah. Tapi ini akan bermasalah dengan semua ayat Alkitab seperti yang kita imani. Khususnya sebagai umat Kristen yang memahami akar kristologi harus memahami ini. Yang pertama, Kristus lahir dari keturunan Adam dan Kristus mengambil gen Adam dan menebus keturunan Adam. Lukas pasal 3:38. Jika seandainya Allah menciptakan ciptaan yang lain di luar Adam, otomatis ada suatu ciptaan yang tidak bisa ditebus oleh Kristus karena tidak memiliki dosa asal. Padahal kita semua memiliki gen dosa dari Adam. Dan yang kedua, jika ada asumsi Kain menikah dengan wanita yang diciptakan lagi oleh Allah, maka wanita tersebut tidak mengalami dosa asal dan akan melahirkan keturunan Kain yang berdosa asal, sehingga Allah tidak adil dalam kasihnya. Jadi konteksnya adalah ketika ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Firdaus, mereka tidak memiliki dosa. Mereka jatuh dalam dosa, membawa dosa asal itu bersama dengan anak yang dikandungnya. Dan mustahil jika seandainya Allah menciptakan manusia yang baru untuk istri dari Kain, berarti dia pun juga tidak dibawa dalam Taman Eden, tidak dibawa dalam Taman Firdaus. Otomatis berarti Allah tidak adil, sehingga membuat dia menjadi istri terhadap seorang laki-laki yang memiliki keturunan dosa asal. Itu yang berbahaya kalau kita meyakini bahwa ada suatu asumsi manusia yang diciptakan di luar Adam. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga video ini menjadi edukasi bagi kita, tapi tanpa harus mengatakan bahwa siapakah nama istri Kain, sekalipun kita mendapatkan sumber di luar kitab Alkitab, khususnya ekstra kanonika itu adalah Awen. Kita melihat dalam Alkitab sendiri bahwa pada zaman itu Adam dan Hawa melahirkan anak juga, yaitu anak perempuan selain anak laki-laki. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian pasal 5 ayat yang keempat. Jadi sekian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.